Tadi malam, saat fajar menyingsing, aku diam-diam masuk ke kamar Bima. Aku mengulurkan tanganku ke tubuh menantuku yang sedang tertidur lelap. Aku terkesiap saat merasakan ukurannya di ujung jariku. Benda itu bahkan tidak bisa kugenggam sepenuhnya dengan satu tangan. Dan sekarang, Bima berdiri di samping tempat tidur di kamarku. Ibu kan tahu kenapa Dewi selalu merasa kesulitan, bisiknya. Tidak apa-apa, aku bisa menahannya. Saat itulah, aku sadar. Aku mengerti mengapa putriku selalu menghindari suaminya. Apa yang kurasakan dengan ujung jariku semalam benar-benar berbeda saat aku menerimanya secara langsung. Ibu tidak apa-apa? Ya, pelan-pelan saja. Energi muda Bima jauh di luar bayanganku. Sudah 5 tahun aku tidak merasakannya. Tidak, mungkin ini adalah perasaan yang pertama kali kurasakan, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan almarhum suamiku. Malam itu, aku melanggar sebuah tabu. Aku tidak pernah menyangka bahwa satu pilihan impulsif antara seorang ibu mertua berusia 52 tahun dan menantunya yang berusia 38 tahun akan mengubah seluruh hidupku. Hidupku benar-benar berubah sejak malam itu. Sebelum memulai, mohon subscribe dan like-nya ya. Dukungan kalian adalah kekuatan terbesar bagi saya. Sekarang, mari kita mulai cerita hari ini. Sudah 5 tahun berlalu sejak suamiku meninggal dunia. Namaku Ratna. Di usiaku yang ke-52 tahun, kupikir aku sudah terbiasa hidup sendiri. Bangun pagi, membuat kopi, lalu duduk di meja makan yang kosong untuk sarapan sudah menjadi rutinitasku. Ada rasa sepi, tapi masih bisa kutahan. Namun, belakangan ini, rumahku mulai terasa ada kehidupan lagi. Itu semua karena menantuku, Bima. Bima adalah seorang pria berusia 38 tahun yang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan teknologi. Dia pria yang rajin dan bertanggung jawab. Dengan tinggi badan 180 cm dan postur yang tegap, aku selalu merasa aman jika berada di dekatnya. Putriku, Dewi, adalah seorang tim leader di perusahaan multinasional dan selalu sibuk. Separuh waktunya dalam sebulan dihabiskan untuk perjalanan dinas ke luar negeri. Mungkin karena itulah Bima jadi lebih sering memperhatikanku, ibu mertuanya. Bu, hari ini Bima bawakan beberapa bohlam lampu. Nanti ibu bisa jatuh kalau di tempat gelap. Bima mampir ke rumahku 3 atau 4 kali seminggu. Dia mengganti bohlam, memindahkan karung beras yang berat, dan memperbaiki pemanas air yang rusak. Sebagai balasannya, aku sering membekalinya banyak lauk pauk. Bima, bawa ini ya, ini rendang kesukaan Dewi juga. Terima kasih, Bu. Masakan ibu memang yang paling enak. Begitulah kami menjaga hubungan layaknya ibu dan anak kandung. Hubungan keluarga yang sehat, hangat, dan tanpa masalah. Setidaknya, sampai saat itu. Hari itu adalah Sabtu sore. Bima datang untuk memperbaiki rak dapur di rumahku. Bu, sekrup rak ini sudah longgar semua. Biar Bima kencangkan lagi ya. Endepaka. Bima membawa kotak peralatannya dan masuk ke dapur. Aku sedang menonton TV di ruang tamu. Tiba-tiba, aku melihat ponsel Bima tergeletak di atas sofa. Sepertinya dia sengaja meletakkannya di sana agar tidak mengganggu pekerjaannya. Saat itu, terdengar suara notifikasi pesan masuk berturut-turut. Ting, ting. Bukan hanya sekali, tapi 3-4 kali. Aku mengambil ponsel itu dengan niat untuk memberikannya pada Bima. Namun, pesan di layar notifikasi terlihat jelas. Pengirimnya adalah istriku. Ya, putriku sendiri, Dewi. Tadinya aku hanya ingin langsung memberikannya pada Bima, sungguh. Tapi kata-kata di layar itu terus menarik perhatian mataku. Sayang, maaf ya. Kemarin aku menolakmu terlalu keras. Aku tertegun. Jariku seolah bergerak sendiri membuka kunci layar. Atau lebih tepatnya, layar itu terbuka dengan sendirinya. Tapi sungguh, aku kesulitan. Kamu terlalu besar. Jantungku terasa seperti jatuh ke perut. Ini adalah sesuatu yang tidak seharusnya kubaca, tapi mataku sudah terlanjur membaca kalimat berikutnya. Ukurannya sudah membuatku terbebani, ditambah lagi staminamu terlalu kuat, aku tidak sanggup. Lain kali, tolong pelan-pelan sedikit ya. Tanganku gemetar. Wajahku terasa panas. Pesan yang dikirim putriku kepada suaminya,
sebuah masalah pribadi di antara pasangan suami istri. Aku segera mematikan layar dan berjalan ke dapur. Bima, ada pesan masuk terus, coba periksa. Aku berusaha agar suaraku tidak terdengar bergetar. Bima berbalik sambil mengelap tangannya. Oh, terima kasih Bu. Saat dia menerima ponsel dan melihat layarnya, wajahnya langsung mengeras. Lalu dia menatapku. Pandangan kami bertemu. Bima tahu. Dia tahu aku sudah membacanya. Aku pun tahu bahwa Bima tahu aku sudah membacanya. Keheningan yang canggung memenuhi dapur. Bu. Biar ibu buatkan kopi. Bima suka americano, kan? Aku buru-buru mengalihkan pembicaraan. Bima tidak berkata apa-apa lagi. Tapi aku bisa merasakan udara di sekitar kami telah berubah. Seolah ada sebuah garis tak kasat mata yang baru saja terbentuk. Hari itu, setelah selesai memperbaiki rak, Bima pulang lebih awal. Bu, saya permisi dulu. Iya, hati-hati di jalan. Setelah pintu tertutup, aku terduduk lemas di sofa. Jantungku berdebar kencang. Aneh sekali. Kenapa jantungku berdebar seperti ini? Aku adalah seorang wanita parubaya berusia 52 tahun. Dan Bima adalah menantuku, suami dari putriku. Malam itu, aku bermimpi aneh. Setelah insiden pesan itu, sesuatu berubah. Setiap kali melihat Bima, aku menjadi sangat sadar akan kehadirannya. Dulu dia hanyalah menantu, seperti anakku sendiri. Tapi sekarang berbeda. Otot lengannya yang menonjol saat mengangkat barang berat, bahunya yang lebar terlihat dari balik kemejanya, dan postur tubuhnya yang kokoh, semua itu terus menarik perhatianku. Dan isi pesan Dewi terus terngiang-ngiang di kepalaku. Ukurannya sudah membuatku terbebani, ditambah lagi staminamu terlalu kuat. Aku menggelengkan kepala. Tidak. Pikiran ini benar-benar tidak boleh. Tapi tubuh seorang wanita 52 tahun yang telah hidup sendiri selama 5 tahun ini sangat jujur. Ada dahaga yang kurasakan. Aku merindukan seorang pria. Tepatnya, aku merindukan kehangatan tubuh seorang pria. Dan Bima ada di dekatku. Datang ke rumahku 3 atau 4 kali seminggu, tersenyum, mengobrol, dan bahkan menggenggam tanganku. Suatu Selasa malam, Bima datang untuk membersihkan saluran wastafel yang tersumbat. Wah, ini mampet total, Bu, biar saya bersihkan semuanya. Bima duduk di lantai dan melihat ke bawah wastafel. Aku berdiri di belakangnya, memperhatikannya. Aku bisa melihat punggungnya. Garis otot yang samar-samar terlihat di atas pinggangnya menarik perhatianku. Jantungku berdebar lagi. Sudah beres, Bu. Bima berdiri sambil tersenyum cerah. Terima kasih, Bima. Ibu tidak tahu harus bagaimana tanpamu. Tenang saja, Bu. Saya akan selalu ada. Jangan khawatir. Saat itu, tangan Bima menepuk bahuku dengan ringan. Rasanya seperti ada aliran listrik, hanya sesaat, tapi rasanya seluruh tubuhku tersetrum. Bima, tanpa tahu apa-apa, pergi untuk mencuci tangannya. Tapi aku hanya bisa berdiri mematung di tempatku untuk beberapa saat. Ini tidak boleh terjadi, sungguh tidak boleh. Beberapa hari kemudian, Dewi menelepon. Bu, aku harus dinas ke Eropa selama 2 minggu. 2 minggu? Iya, harus keliling cabang Prancis dan Jerman. Kasihan Bima sendirian, nanti makannya tidak teratur. Jangan khawatir. Nanti ibu antarkan lauk. Atau, Bima boleh tidak menginap di rumah ibu? Aku tersekat. Apa? Kasihan kalau Bima sendirian di rumah, nanti kesepian. Kalau dia tinggal di rumah ibu beberapa hari, ibu juga jadi tidak terlalu kesepian, kan? Bagaimana? Seharusnya aku menolaknya. Itu berbahaya. Tapi dari mulutku keluar kata-kata yang berbeda. Baiklah, kalau begitu, ibu memang yang terbaik. Nanti aku sampaikan ke Bima. Setelah menutup telepon, aku duduk termenung untuk waktu yang lama. Apa yang baru saja kulakukan? Malam saat Dewi berangkat dinas, Bima datang membawa barang-barangnya. Maaf merepotkan ya, Bu. Bicara apa kamu ini? Pakai saja kamar yang kecil. Kamar kecil itu dulunya adalah kamar Dewi. Setelah dia menikah dan pindah, kamar itu jadi seperti gudang barang.
Tapi kemarin aku sudah buru-buru merapikannya. Spraynya aku ganti dengan yang bersih, dan selimut baru juga sudah kusiapkan. Silakan istirahat dengan nyaman di sini. Terima kasih, Pu. Bima meletakkan barang-barangnya, dan kami makan malam bersama. Sayur asem dan ikan goreng. Menu makan malam yang sederhana. Masakan ibu memang yang terbaik. Makanan rumahan seenak ini jarang ada. Ibu senang kalau Bima makannya lahap. Terima kasih banyak, Bu. Bima tersenyum dan meminta tambah nasi. Selesai makan, saat aku sedang mencuci piring, Bima mendekat. Biar saya saja, Bu. Tidak usah. Biar ibu saja. Tidak apa-apa, Bu. Saya kan bukan tamu. Tangan Bima menyentuh tanganku. Tangannya basah oleh busa sabun. Aku merasakan kehangatan. Aku segera menarik tanganku. Kak, kalau begitu biar kamu saha. Aku pergi ke ruang tamu dan menyalakan TV. Jantungku berdebar seperti orang gila. Aku tidak tahu kenapa aku begitu gugup. Pukul 10 malam, Bima masuk ke kamarnya lebih dulu. Bu, saya istirahat duluan ya. Selamat malam. Iya, selamat tidur. Sekitar 30 menit kemudian, aku juga masuk ke kamarku. Aku berbaring di tempat tidur, tapi tidak bisa tidur. Fakta bahwa Bima sedang tidur di seberang lorong membuat jantungku berdebar. Aku membenamkan wajahku ke bantal. Ini tidak boleh terjadi. Sungguh tidak boleh. Setelah berguling-guling cukup lama, akhirnya aku tertidur. Malam pertama berlalu begitu saja, tanpa terjadi apa-apa. Hari kedua juga berjalan dengan tenang. Bima pergi bekerja, dan aku membersihkan rumah. Sore harinya, Bima pulang. Bu, saya pulang. Selamat datang. Capek ya? Mandi dulu, setelah itu kita makan malam. Bima masuk ke kamar mandi. Aku bisa mendengar suara air. Aku menyiapkan makan malam di dapur, tapi pandanganku terus tertuju ke arah kamar mandi. Di balik pintu kaca buram itu, aku bisa melihat siluetnya yang samar. Aku buru-buru memalingkan wajah. Tidak, sungguh tidak boleh. Setelah makan malam dan menonton TV, Bima masuk ke kamarnya lebih dulu. Bu, malam ini saya mau tidur lebih awal. Besok pagi ada rapat penting. Baiklah, istirahat yang cukup ya. Bima menutup pintu kamarnya. Sekitar 1 jam kemudian, aku juga masuk ke kamarku. Aku berbaring dan memejamkan mata. Tapi lagi-lagi, aku tidak bisa tidur. Sekitar pukul 3 pagi, aku terbangun karena haus. Aku pergi ke dapur untuk minum dan mampir ke toilet. Saat keluar dari toilet, pandanganku tertuju pada ujung lorong. Pintu kamar Bima, kamar kecil itu, setengah terbuka. Aku berhenti. Kenapa pintunya terbuka? Rasa ingin tahu muncul. Tidak, ini lebih dari sekadar rasa ingin tahu. Ini adalah perasaan yang lebih dalam. Aku berjalan perlahan ke arah sana. Tanpa suara, menahan napas. Aku mengintip dari celah pintu. Dan aku menahan napas. Bima terbaring di tempat tidur. Dia hanya mengenakan celana pendek, selimutnya tersingkap sepenuhnya. Sepertinya dia tidur dengan AC menyala. Tubuh pria 38 tahun itu terpampang jelas. Dan di atasnya, sebuah kontur terlihat menonjol. Aku menutup mulut dengan tanganku. Kakiku bergerak sendiri, masuk ke dalam kamar, mendekat ke tempat tidur, dekat dengan wajah Bima. Dia tertidur lelap. Napasnya teratur, wajahnya damai. Aku menatapnya cukup lama. Lalu pandanganku turun ke bawah. Dadanya yang bidang, perutnya yang keras, dan tanganku gemetar. Ini tidak boleh. Sungguh tidak boleh. Tapi tanganku sudah bergerak. Perlahan, dengan sangat hati-hati. Aku meletakkan tanganku di atas perut Bima. Hangat dan keras. Aku menahan napas dan menggerakkan tanganku perlahan. Ke bawah. Lebih ke bawah lagi. Pesan Dewi terngiang di kepalaku. Ukurannya sudah membuatku terbebani. Ujung jariku menyentuhnya, dan aku merasakannya, ukurannya, kerasnya. Aku tidak bisa melepaskan tanganku. Aku merabanya sedikit lagi, jantungku berdebar kencang. Wajahku terasa panas. Saat itulah Bima menggeliat. Aku terkejut dan segera menarik tanganku. Aku mundur beberapa langkah. Bima kembali tenang. Dia masih tertidur.
Aku keluar dari kamar, menutup pintu dengan pelan dan kembali ke kamarku. Aku duduk di tempat tidur, tubuhku gemetar hebat. Apa yang baru saja kulakukan? Apa yang baru saja kulakukan? Tapi sensasi yang tertinggal di tanganku tidak bisa hilang. Malam itu, aku tidak bisa tidur sampai subuh. Keesokan paginya terasa canggung. Bima bersikap seolah tidak tahu apa-apa. Paji, Bu, tidur nyenyak? Ya, nyenyak. Tapi aku tidak bisa menatap mata Bima. Bayangan semalam terus muncul di benakku. Tubuh Bima, sensasi itu. Nanti malam biar saya yang beli makan malam. Ayam goreng, bagaimana? Boleh, bagus itu. Bima pergi bekerja, dan aku sendirian di rumah. Aku mandi. Lebih teliti dari biasanya, menggunakan sabun dengan wangi yang lembut. Aku mengeringkan rambutku dan menyemprotkan parfum dengan aroma yang samar. Aku membuka lemari pakaian. Aku mengeluarkan laci paling dalam. Di sana ada gaun tidur yang dulu dibelikan almarhum suamiku. Aku mengenakan gaun hitam itu. Udara yang menyelinap di antara kain tipisnya terasa asing. Di cermin, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat diriku sebagai seorang wanita. Tanganku gemetar. Apa yang sedang kulakukan? Tapi aku sudah terlanjur berganti pakaian. Aku berdiri di depan cermin. Tubuh wanita 52 tahun terlihat, garis pahaku tampak samar. Ternyata tidak seburuk itu. Tidak, jujur saja, tidak buruk sama sekali. Aku mengikat tali pinggang gaun itu dengan longgar. Bel pintu berbunyi. Malam telah tiba. Bima datang membawa ayam goreng. Bu, saya pulang. Saat aku membuka pintu, Bima tampak tertegun. Ibu, habis mandi? Iya. Gerah sekali. Ayo masuk. Pandangan Bima sempat turun sejenak sebelum kembali menatapku. Saya beli yang original sama yang bumbu, campur. Terima kasih, Bima. Kami meletakkan ayam di meja. Aku tidak duduk di seberang Bima, melainkan di sampingnya. Sambil berhati-hati agar gaunku tidak terbuka, aku duduk dengan menyilangkan kaki sedikit. Kaki telanjangku terekspos. Mubir? Ah, iya, Bu, sedikit saja. Saat menuangkan bir, aku mencondongkan tubuh ke depan. Dari balik gaunku, pakaian dalamku sedikit terlihat. Bima membuang muka. Bu, hari ini kelihatannya ada yang beda. Apa yang beda? Ah, tidak, bukan apa-apa. Bima menenggak birnya dengan cepat. Aku makan ayam perlahan sambil sesekali melirik Bima. Tangan Bima gemetar. Bima, kamu kepanasan ya? Wajahmu merah. Ah, iya Bu, agak panas sepertinya. Aku membiarkan salah satu sisi gaunku melorot dari bahu. Aku juga kepanasan, nyalakan AC. Biar saya saja Bu. Bima bangkit dengan cepat. Bu, mau tambah minum? Boleh. Malam ini sepertinya aku ingin minum sedikit. Sebenarnya, aku tidak kuat minum. 1 gelas saja sudah membuat wajahku merah. Tapi malam itu aku terus minum. 2 gelas, 3 gelas. Ibu tidak apa-apa? Wajah ibu sudah merah sekali. Tidak apa-apa. Suasana hatiku sedang baik. Aku menyentuh lengan Bima dengan ringan. Bima, akhir-akhir ini berkat kamu, ibu jadi merasa punya sandaran. Sama-sama, Bu. Otot lengan Bima terasa mengeras. Tanda bahwa dia sedang tegang. Pasti berat ya? Dewi sibuk. Dan kamu harus mengurus ibu mertua juga. Tidak, Bu. Ini sudah kewajiban saya. Aku tidak melepaskan tanganku dari lengannya. Ibu tidak apa-apa. Wajah ibu sudah merah sekali. Tidak apa-apa. Malam ini suasana hatiku sedang baik. Pukul 11 malam. Bima bangkit lebih dulu. Bu, saya istirahat duluan ya. Iya, selamat tidur. Bima masuk ke kamar kecil. Aku pergi ke kamarku. Aku berbaring di tempat tidur. Aku menutupi tubuhku dengan selimut tipis dan membiarkan pintu kamarku setengah terbuka. Jantungku serasa mau meledak. Tengah malam tiba. Suasana hening. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di lorong. Suara orang pergi ke kamar mandi, suara siraman toilet, lalu suara langkah kaki lagi. Tapi langkah kaki itu berhenti di depan kamarku. Lama sekali.
Sangat lama. Aku memejamkan mata. Menahan napas. Pintu terbuka dengan sangat hati-hati. Suara langkah kaki masuk. Mendekat ke arah tempat tidur. Lebih dekat dan lebih dekat lagi. Aku bisa mendengar napas Bima, napasnya yang berat. Lalu terdengar suara lirih. Ibu. Aku perlahan membuka mata. Bima berdiri di samping tempat tidur. Matanya menelusuri tubuhku. Di balik kain tipis ini, kehangatan yang tak bisa disembunyikan terasa. Bima, semalam, saya merasakannya. Ibu datang ke kamar saya. Jadi kamu tahu? Iya. Karena itu, malam ini saya ingin memastikan. Memastikan apa? Apakah ibu juga menginginkan saya? Hening. Aku perlahan bangkit. Ujung gaunku bergeser, dan udara di sekitar kami berubah. Menurutmu bagaimana? Pandangan Bima terpaku pada tubuhku. Lalu perlahan naik menatap mataku. Saya bisa gila. Bima menelan ludah. Sebagai jawaban, aku perlahan mengangguk. Aku meraih tangan Bima. Aku juga. Tangan Bima gemetar. Tapi Ibu tahu kan kenapa Dewi merasa kesulitan? Aku tahu. Semalam aku sudah memastikannya dengan ujung jariku. Tidak apa-apa, aku bisa menahannya. Tak ada lagi kata yang diperlukan. Bima menarikku. Aku memejamkan mata. Pakaian kami terlepas satu persatu. Kehangatan tubuh pria yang sudah lama tidak kurasakan. Sesuai janjinya, Bima melakukannya dengan perlahan. Hati-hati. Sangat hati-hati. Tapi aku mengerti isi pesan Dewi. Awalnya aku sulit bernapas. Tubuhku menegang. Apa yang kurasakan dengan ujung jariku semalam benar-benar berbeda saat menerimanya secara nyata. Ibu tidak apa-apa. Ya, peleng-peleng. Bima berhenti. Dia menungguku. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengendurkan otot-ototku. Dan perlahan, sangat perlahan, aku mulai terbiasa. Sudah 5 tahun. Tidak, mungkin ini adalah perasaan yang pertama kali kurasakan. Malam itu, kami melanggar batas. Perlahan, hati-hati, tapi pasti. Batas yang tidak bisa ditarik kembali. Pagi harinya, aku membuka mata. Bima tidur di sampingku. Wajahnya damai. Aku menatapnya cukup lama. Lalu kenyataan menghantamku. Apa yang telah kulakukan? Dengan menantuku, suami dari putriku, hatiku hancur. Bima pun membuka mata. Pandangan kami bertemu. Ibu. Bima, maafkan saya. Tidak, aku yang memulainya. Tapi ini salah. Terhadap Dewi. Aku tahu. Aku juga tahu. Although, kami berbaring dalam diam untuk beberapa saat. Rasa bersalah menyelimuti kami. Tapi anehnya, tidak ada penyesalan. Malam itu, kami berbicara. Bu, ini tidak boleh terjadi lagi. Benar, kita tidak boleh seperti ini. Kalau begitu mulai hari ini, sebelum Bima selesai bicara, aku pergi ke dapur, hendak mencuci piring. Bima mengikutiku. Biar saya saja. Tidak, biar aku. Saat itu, tangan Bima menyentuh tanganku. Tangannya basah, hangat. Kami berhenti. Saling menatap. Tidak boleh. Aku tahu. Tapi kami tidak bisa melepaskan tangan kami. Bima menarikku. Aku tidak melawan. Bibirnya menyentuh bibirku. Di dapur, dengan jendela tanpa tirai, kami saling menginginkan. 1 minggu berlalu seperti itu. Setiap malam kami bersama. Siang hari kami adalah ibu mertua dan menantu biasa. Malam hari kami adalah pria dan wanita. Bima pernah berkata padaku, Dwi selalu menghindariku. Begitukah? Iya. Dia bilang sakit, lelah. Sebulan sekali atau 2 kali saja sudah sulit. Maaf, tidak, Bu. Ibu berbeda. Apanya yang berbeda? Ibu menerimaku. Sebanyak yang aku inginkan. Aku tidak bisa berkata apa-apa, karena itu benar. Aku tidak pernah menolak Bima. Aku ingin mengisi kekosongan selama 5 tahun, dan Bima mengisinya. Bahkan lebih dari cukup. 3 bulan telah berlalu sejak hubungan kami dimulai. Dewi masih sering dinas ke luar negeri. Selama itu, Bima bolak-balik antara rumahnya dan rumahku.
4 atau 5 hari dalam seminggu, dia menginap di rumahku. Kami terus bertemu, tapi masalah mulai muncul. Tubuhku mulai menunjukkan batasnya. Bima berusia 38 tahun, tenaganya meluap-luap. Seiring berjalannya waktu, aku mulai kewalahan secara fisik. Aku akhirnya mengerti mengapa Dewi tidak sanggup menanganinya. Bulan pertama, semuanya baik-baik saja. Bahkan menyenangkan. Sensasi yang kurasakan setelah 5 tahun, perasaan bahwa aku masih hidup. Tapi seiring waktu, rasanya semakin berat. Keesokan paginya, seluruh tubuhku terasa sakit. Pinggangku nyeri, kakiku lemas. Bima, hari ini, ibu tidak apa-apa? Apa saya terlalu berlebihan? Tidak. Tidak apa-apa. Tapi sebenarnya aku tidak baik-baik saja. Tubuhku yang berusia 52 tahun tidak sanggup mengimbangi stamina pria 38 tahun. Suatu pagi, aku tidak bisa bangun dari tempat tidur. Seluruh tubuhku sakit. Aku demam, kepalaku serasa mau pecah. Ibu. Bima berlari menghampiriku dengan panik. Kita harus ke rumah sakit. Endo. Tidak apa-apa. Istirahat sebentar saja. Tidak bisa, Bu. Saya antar sekarang. Bima menggendongku dan membawaku ke mobil. Kami tiba di rumah sakit. Dokter memeriksaku. Ibu mengalami kelelahan ekstrem dan nyeri otot. Apakah ibu melakukan aktivitas yang terlalu berat? Aku tidak bisa menjawab. Mengingat usia ibu, jangan terlalu memaksakan diri. Daya tahan tubuh ibu juga sangat menurun. Aku diberi resep obat dan kami pun pulang. Bima menatapku dengan wajah penuh penyesalan. Bu, ini salah saya. Bukan. Saya yang terlalu memaksakan. Bima, aku juga menginginkannya. Tapi aku tahu. Tubuhku sudah memberitahukan batasnya. Sudah saatnya untuk berhenti. Beberapa hari kemudian, Dewi menelepon. Bu, Sabtu ini kan haul ayah. Aku terkejut. Sudah 5 tahun ternyata. Kita bertiga ziarah ya, sama Mas Bima juga. Iya. Hari Sabtu tiba. Kami bertiga pergi ke pemakaman dengan mobil. Bima yang menyetir. Dewi duduk di kursi belakang dan menggenggam tanganku. Bu, akhir-akhir ini pasti berat ya? Sendirian di rumah? Tidak. Ibu baik-baik saja. Katanya Mas Bima sering mampir. Terima kasih ya, sayang. Sudah kewajibanku, jawab Bima sambil melirikku dari kaca spion. Pandangan kami bertemu. Aku membuang muka. Kami tiba di pemakaman, berdiri di depan makam suamiku. Rumputnya terawat dengan baik. Dewi meletakkan bunga dan berdoa. Bima juga melakukannya. Sekarang giliranku. Aku menatap foto suamiku. Wajahnya tersenyum cerah. Mas, maafkan aku. Tenggorokanku tersekat. Aku sudah kehilangan akal sehat. Air mataku mengalir. Dewi memeluk bahuku. Ibu, jangan menangis. Ayah pasti ingin ibu bahagia. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Setelah ziarah, dalam perjalanan pulang, Dewi berkata, kita foto keluarga, yuk. Foto keluarga? Iya. Ibu, Mas Bima, dan aku. Bertiga. Ada sebuah studio foto di dekat sana. Kami masuk. Posisinya bagaimana ya? Tanya fotografer. Ibu di tengah, lalu bapak dan ibu di samping kanan kiri. And the four. Aku berdiri di tengah. Dewi di kananku, Bima di kiriku. Dewi menggenggam lenganku erat. Ibu, senyum yang ceria ya. Bima juga meletakkan tangannya di bahuku. 1, 2, 3. Lampu kilat menyala. Saat itu, aku sadar. Dewi, yang menggenggam lenganku erat, tersenyum bahagia tanpa tahu apa-apa. Dan aku, yang menjalin hubungan dengan suaminya, ikut tersenyum dan berfoto bersama. Di hari kami baru saja berziarah ke makam almarhum suamiku, hatiku hancur berkeping-keping. Kami pulang ke rumah. Setelah makan malam, Dewi dan Bima pamit pulang. Bu, terima kasih untuk hari ini. Mas Bima, ayo pulang. Iya, sayang. Bima menatapku. Aku mengangguk. Bima mengikuti Dewi keluar. Aku sendirian lagi. Aku duduk di sofa dan mengeluarkan ponselku. Ada foto yang dikirim dari studio. Foto 3 orang yang tersenyum cerah. Aku menatap foto itu lama sekali, lalu menghapusnya.
Aku membuka foto 5 tahun yang lalu. Foto suamiku, putriku, dan Bima yang baru saja menjadi menantu. Saat itu, semuanya masih murni. Mas, maafkan aku. Sungguh maafkan aku. Air mataku kembali menetes. Malam itu, aku mengirim pesan pada Bima. Bima, besok bisa datang sendiri? Ada yang ingin ibu bicarakan. Balasan datang. Baik, Bu. Keesokan sorenya, Bima datang. Ekspresinya tidak seceria biasanya. Dia juga tahu. Kami duduk berhadapan di ruang tamu. Hening. Aku perlahan membuka mulut. Bima. Iya, Bu. Inhola. Sepertinya kita harus berhenti. Wajah Bima mengeras. Tapi dia tidak menyangkal. Kemarin waktu kita foto, aku lihat Dewi menggenggam lenganku sambil tersenyum. Suaraku bergetar. Dia tidak tahu apa-apa dan begitu bahagia, sementara aku, dengan suaminya, aku tidak bisa melanjutkan kata-kataku. Aku juga minta maaf pada ayahnya Dewi, ziarah di hari haulnya, tapi malah melakukan hal seperti itu. Bima menunduk. Ibu benar. Maafkan aku. Aku yang memulai semua ini. Tidak, Bu. Saya juga menginginkannya. Saya bisa berhenti, tapi saya tidak melakukannya. Hening kembali. Tapi Bu. Ya, jujur saja, saya juga merasa berat. Aku menatap Bima. Melihat kondisi ibu yang menurun, saya merasa, saya telah membebani ibu. Itu juga menjadi rasa bersalah bagi saya. Sama seperti dengan Dewi. Saya tahu dia tidak sanggup, tapi saya terus memintanya. Suara Bima bergetar. Saya rasa, sayalah masalahnya. Aku menggenggam tangannya. Untuk yang terakhir kali. Tidak. Kamu bukan orang jahat. Kita yang telah membuat pilihan yang salah. Iya, Bu. Mulai sekarang, kita kembali seperti dulu, sebagai menantu dan ibu mertua. Aku melepaskan tangannya. Jaga Dewi baik-baik. Cintai dia. Baik, Bu. Bima bangkit. Berjalan ke pintu depan. Setelah memakai sepatunya, dia berbalik di ambang pintu. Semoga ibu bahagia. Kamu juga. Pintu tertutup. Aku duduk sendirian di ruang tamu yang sepi. Di luar, hujan mulai turun. Beberapa hari kemudian, Dewi menelepon. Bu, jaga kesehatan ya. Akhir-akhir ini wajah ibu kelihatan pucat. Iya, Nak. Aku menutup telepon. Aku memandang keluar jendela. Hujan terus turun. Semuanya basah kuyup, seolah menghapus semua jejak. Aku duduk di sofa, termenung untuk waktu yang lama. Ini sudah berakhir, benar-benar berakhir. Tapi perasaan hampa di salah satu sudut hatiku tidak bisa kuhindari. Aku memutuskan untuk hidup dengan kehampaan itu. Sendirian lagi. Aku mengambil foto suamiku. Mas, aku sudah sadar sekarang. Hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Di dalam foto, suamiku masih tersenyum cerah. Di luar jendela, hujan terus turun. Membasahi segalanya dengan putih dan hening. Cerita yang saya siapkan hari ini sampai di sini. Bagi yang sudah menonton sampai akhir, jangan lupa subscribe dan like, serta tinggalkan komentar. Sudah menyimak dengan baik, itu akan menjadi kekuatan besar bagi saya.